Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, para pimpinan dan rekan-rekan pejuang kepegawaian sekalian. Hari ini, saya ingin berbagi beberapa pandangan terkait pentingnya peran koordinator tim dalam menjalankan tugas di organisasi kita. Meskipun ada ketua tim, kita harus memahami bahwa penunjukan koordinator tim tidak selalu harus berdasarkan senioritas atau pengalaman masa lalu seseorang di posisi tertentu. Justru, fleksibilitas menjadi kunci dalam menempatkan orang yang paling tepat untuk mengisi peran tersebut. Kita berada dalam era di mana perubahan terjadi sangat cepat. Karena itu, penunjukan koordinator tim bisa dilakukan secara berkala, sesuai dengan kompetensi yang berkembang. Jika seseorang tidak cukup kompeten saat ini, mungkin ke depan dia bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Dengan sistem yang lebih luas, kita bisa memberikan kesempatan kepada mereka yang mungkin belum memenuhi syarat struktural, tetapi memiliki kemampuan untuk memimpin tim dengan efektif. Sistem ini memudahkan pimpinan dalam menunjuk siapa yang kompeten di waktu yang tepat. Selama ini, beberapa individu yang memiliki potensi tidak diberi kesempatan hanya karena syarat administratif atau struktural. Dengan perubahan ini, kita bisa lebih mudah memberikan kesempatan berdasarkan kemampuan aktual. Awalnya, perubahan ini mungkin terasa sulit karena kita terbiasa berpikir dalam kerangka struktural. Namun, seiring berjalannya waktu, kita akan semakin terbiasa. Dengan pendekatan ini, setiap tim bisa bekerja lebih cepat dan lebih efektif, karena tanggung jawab dibagi dengan baik dan proses kerja lebih kolaboratif. Koordinator tim tidak lagi harus menunggu perintah dari pimpinan, tetapi memiliki keleluasaan untuk mengambil inisiatif, inovasi, dan solusi cepat di lapangan. Tentu saja, fungsi jabatan pimpinan tinggi tetap penting sebagai pengarah umum. Namun, dengan pembagian peran yang lebih jelas, kita berharap pimpinan tinggi tidak perlu terjun langsung ke level operasional. Dengan demikian, ada pemisahan tanggung jawab antara pimpinan tinggi dan fungsional, tanpa mengorbankan produktivitas dan efisiensi organisasi. Seiring dengan regulasi dan kebijakan baru yang mempermudah karir jabatan fungsional, kita berharap ini juga membuka ruang bagi peningkatan jenjang karir yang lebih mudah. Beberapa regulasi yang telah disusun diharapkan memberikan jalan yang lebih luas bagi mereka yang berada dalam jabatan fungsional untuk berkembang lebih cepat. Saya yakin, dengan kerjasama yang baik, organisasi kita bisa menjadi lebih lincah dan dinamis. Model ini sudah banyak diadopsi oleh institusi seperti sekolah, perguruan tinggi, dan rumah sakit, di mana jabatan fungsional diberikan tugas tambahan untuk memimpin. Hal ini memberikan fleksibilitas, sehingga jika kinerjanya kurang baik, kita bisa dengan mudah melakukan rotasi. Akhir kata, saya berharap kita semua bisa beradaptasi dengan baik dan memanfaatkan peluang yang ada untuk memperbaiki kinerja organisasi dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Mari kita dukung kebijakan yang mempermudah peningkatan karir dan pengelolaan jabatan fungsional ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan nomenklatur jabatan fungsional kepegawaian. Ada banyak hal yang dinantikan pejuang kepegawaian, seperti surat edaran dan materi terkait perubahan nomenklatur jabatan fungsional kepegawaian. Materi ini dinantikan karena penting untuk mengetahui perkembangan terkait. Perubahan nomenklatur, terdapat perubahan nomenklatur jabatan fungsional kepegawaian, sejalan dengan Perpres nomor 70, 71, dan 72 tahun 2022. Perubahan ini mencakup jabatan analis SDM aparatur, pranata, dan asesor sumber daya manusia aparatur. Pertanyaan seputar implementasi, banyak pegawai bertanya kapan perubahan nomenklatur ini akan berlaku, termasuk pengalihan dari jabatan fungsional sebelumnya seperti analis kepegawaian pakar dan terampil, serta asesor dari jenjang S2 ke S1. Dasar hukum, perubahan nomenklatur ini didasarkan pada Permenpan 37, 38, dan 39 tahun 2020 yang mengatur jabatan fungsional analis, pranata, dan asesor SDM aparatur. Surat edaran dan surat deputi. Setelah keluarnya Perpres, BKN mengeluarkan 3 surat edaran dan 1 surat deputi terkait uji kompetensi dan pengangkatan jabatan fungsional baru. Proses pengangkatan tidak harus melalui pelantikan, namun surat keputusan, SK, pengangkatan tetap diperlukan. Pengangkatan CPNS, CPNS yang telah diangkat sebelum 2022 masih mengikuti nomenklatur lama, namun setelah itu, mereka akan diangkat sesuai nomenklatur baru. Proses pengangkatan harus sesuai dengan jabatan yang dilamar. Tunjangan dan kelas jabatan,
Terdapat kenaikan tunjangan dan kelas jabatan bagi jabatan fungsional, seperti analis SDM aparatur yang mengalami kenaikan tunjangan dan peningkatan kelas jabatan. Perubahan ini membawa kenaikan kesejahteraan bagi pegawai melalui peningkatan tunjangan dan kelas jabatan. Meskipun prosesnya panjang, perubahan ini diharapkan memberi manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat. Yuk, saksikan pelantikan dan pengukuhan jabatan fungsional. Di lingkungan Kementerian Agama tahun 2024, terima kasih. Pemanggilan peserta pelantikan dan pengukuhan jabatan fungsional. Di lingkungan Kementerian Agama tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Agama Republik Indonesia, melalui Biro Kepegawaian, mengundang seluruh peserta yang telah ditetapkan untuk mengikuti pelantikan dan pengukuhan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Agama tahun 2024. Pelantikan akan diselenggarakan secara daring pada hari, tanggal, Selasa, 10 September 2024. Waktu, pukul 9 WIB sampai selesai. Tempat, satuan kerja masing-masing di aula atau lapangan. Untuk pria, diharapkan mengenakan atasan kemeja putih lengan panjang, dasi hitam, dan bawahan celana panjang hitam. Untuk wanita, atasan kemeja putih lengan panjang dengan dasi hitam, bawahan celana panjang atau rok hitam, dan kerudung hitam bagi muslimah. Pelantikan ini akan dilakukan secara daring melalui platform Zoom, dengan link yang akan diberikan sesaat sebelum acara dimulai. Para peserta diharapkan hadir 60 menit sebelum acara untuk persiapan teknis. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Anda. Salam hormat dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 6 September 2024. Ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian, Wawan Junaedi. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk informasi terbaru dari Kementerian Agama. Terima kasih. Prosedur pelaksanaan perubahan angka kredit jabatan fungsional kepegawaian. Prosedur perubahan angka kredit jabatan fungsional kepegawaian dilakukan oleh instansi pengguna. Mereka bertanggung jawab menghitung perubahan angka kredit terlebih dahulu sebelum diajukan ke Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional. Proses penghitungan angka kredit, instansi pengguna harus melakukan penghitungan angka kredit sesuai perubahan nomenklatur yang berlaku. Untuk membantu proses ini, surat edaran yang akan diberikan kepada instansi pengguna akan memuat rumus dan contoh-contoh penghitungan angka kredit. Pengajuan ke Pusat Pembinaan, setelah instansi pengguna menyelesaikan penghitungan, hasilnya dikirim ke Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian untuk dilakukan verifikasi dan validasi. Jika penghitungan tersebut dinyatakan benar, instansi pengguna akan menerima rekomendasi dari Pusat Pembinaan. Penerbitan SK baru. Berdasarkan rekomendasi tersebut, instansi pengguna dapat menerbitkan SK baru yang memuat angka kredit terbaru dan nomenklatur jabatan fungsional yang baru. Perubahan ini efektif diberlakukan mulai 1 Juli 2022, dan angka kredit baru akan digunakan dalam proses kenaikan pangkat dan jabatan. Pertanyaan umum terkait penggunaan angka kredit lama. Pegawai masih dapat menggunakan angka kredit lama untuk kenaikan pangkat hingga 1 Juni 2022. Proses ini fleksibel untuk mendukung pegawai yang ingin naik pangkat pada periode Oktober 2022. Persyaratan uji kompetensi. Salah satu persyaratan penting untuk uji kompetensi adalah pengalaman minimal 2 tahun di bidang yang relevan dengan jabatan fungsional yang akan dilamar. Pengalaman ini harus dibuktikan dengan surat pernyataan, laporan kegiatan, dan SK jabatan yang menunjukkan akumulasi pengalaman. Batas usia uji kompetensi. Untuk jenjang pranata ahli pertama dan muda, batas usia maksimal adalah 53 tahun, sementara untuk jenjang madya batas usia 55 tahun, dan untuk ahli utama batas usia 60 tahun. Usulan uji kompetensi harus diajukan 1 tahun sebelum batas usia ini untuk menghindari penolakan akibat keterlambatan. Ketersediaan lowongan dan penetapan formasi. Selain pengalaman dan batas usia, ketersediaan lowongan jabatan juga harus dipertimbangkan. Penetapan kebutuhan formasi jabatan fungsional harus sesuai dengan ketentuan terbaru, termasuk perubahan yang terjadi setelah adanya penyetaraan jabatan. Jadwal uji kompetensi. Uji kompetensi diselenggarakan 4 kali dalam 1 tahun.
Dokumen usulan uji kompetensi yang diterima pada akhir Desember akan diproses pada bulan Februari, dan seterusnya untuk periode-periode lainnya. Proses perubahan angka kredit dan uji kompetensi dilakukan melalui prosedur yang sistematis, dengan persyaratan dan jadwal yang jelas. Pegawai yang mengikuti proses ini diharapkan mempersiapkan dokumen dan memenuhi syarat yang telah ditentukan agar proses berjalan lancar dan sesuai ketentuan. Uji kompetensi bagi pegawai yang menduduki jabatan fungsional merupakan proses penilaian yang dilakukan secara berkala untuk memastikan kualifikasi dan kompetensi seorang pegawai sesuai dengan standar jabatan yang dipegang. Uji ini dilakukan baik dalam rangka perpindahan jabatan, kenaikan jenjang jabatan, maupun untuk memastikan kualitas pegawai tetap terjaga sesuai dengan kebutuhan organisasi. Untuk jabatan-jabatan tertentu, seperti analis kepegawaian, auditor kepegawaian, atau asesor sumber daya manusia, SDM, uji kompetensi juga berfungsi sebagai instrumen penilaian dalam rangka peningkatan jenjang karir dan penyetaraan jabatan. Hal ini penting karena jabatan fungsional diharapkan mampu berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian target organisasi melalui peningkatan kinerja yang optimal. Secara umum, uji kompetensi ini dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti Permenpan Nomor 37, 38, 39, dan Surat Edaran Deputi Bidang Manajemen Kepegawaian yang mengatur tata cara, syarat, dan prosedur pelaksanaan uji kompetensi. Naskah pengarahan uji kompetensi. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada kesempatan kali ini dalam rangka pelaksanaan uji kompetensi untuk jabatan fungsional. Seperti yang telah kita ketahui, pelaksanaan uji kompetensi ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan karir bagi ASN, terutama untuk jabatan fungsional seperti analis kepegawaian, asesor SDM, auditor, dan lain sebagainya. Tujuan dan pentingnya uji kompetensi. Uji kompetensi ini bukan hanya sebatas formalitas, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengukur sejauh mana kemampuan kita dalam melaksanakan tugas-tugas yang sesuai dengan standar jabatan yang diemban. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setiap ASN yang menduduki jabatan fungsional mampu memberikan kontribusi nyata bagi instansi, dengan memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk mengelola tugas-tugas yang semakin kompleks. Jadwal pelaksanaan dan proses uji kompetensi. Untuk pelaksanaan uji kompetensi pada kesempatan ini, kami mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Deputi Bidang Manajemen Kepegawaian. Jadwal uji kompetensi ini telah kami sesuaikan dengan kebutuhan instansi dan juga batas waktu pengajuan dokumen yang telah ditetapkan. Bagi instansi yang telah mengirimkan data dan dokumen, pelaksanaan uji kompetensi akan dilakukan pada bulan Juli, sedangkan instansi yang baru mengajukan usulan, proses uji kompetensi periode 4 tahun 2024 baru akan dilaksanakan pada periode November. Pentingnya data jabatan fungsional. Saya ingin menekankan kepada Bapak Ibu sekalian untuk segera mengirimkan data terkait jabatan fungsional kepegawaian di instansi masing-masing. Hal ini sangat penting bagi kami dalam rangka melakukan pembinaan dan pengelolaan jabatan fungsional, termasuk pembentukan tim penilai dan penyusunan peraturan terkait kenaikan pangkat serta jenjang jabatan. Sebagai penutup, kami berharap seluruh peserta yang mengikuti uji kompetensi ini bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Uji kompetensi ini bukan hanya sekadar persyaratan administratif, namun juga bagian dari peningkatan profesionalisme dan kinerja kita sebagai abdi negara. Selamat menjalani proses uji kompetensi, dan semoga hasil yang terbaik bisa kita capai. Terima kasih, salam sehat selalu buat kita semua.